Bab 2461. Ted memandang Lorraine dan berpikir keras. Murid-murid di sekitar Lorraine semuanya terkejut melihat kepercayaan dirinya. Gunung Sur telah menyebabkan seluruh sekte menjadi pasif, namun Lorraine ingin menangani ini sendiri. Apakah itu mungkin? Murid utama dari Gunung Sur adalah seseorang yang dapat mengalahkan Grant dan Fred dengan satu gerakan. Dia telah menduduki peringkat 3 besar sebagai jenius tak tertandingi di antara Summerland Chosen Ones. Pada saat ini, tetua The Crowns, Taylor, berkata, "Lori, kembalilah sekarang. Kepala sekte akan menangani Gunung Sur. Sebagai murid sekte, kamu hanya perlu mengikuti perintah." Jelas, dia tidak menyangka Lorraine akan memiliki kekuatan untuk menghadapi Gunung Sur. Saat itu, dialah yang membawa Lorraine kembali ke The Crowns ketika dia melewati Capital City. Meskipun Lorraine memiliki bakat yang luar biasa, fakta bahwa ia telah menyia-nyiakan 20 tahun berarti bahwa mengejar ketertinggalan secara bertahap akan menjadi pendekatan yang masuk akal. Prestasi luar biasa apa yang telah diraihnya? Pasti sulit sekali. Tuan, percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lorraine tidak terpengaruh oleh apa yang dikatakan Taylor. Dia menunggu jawaban Ted. Jika Ted berkata ya, dia akan pergi menemui kepala Gunung Sur dan membuatnya meminta maaf. Lori, apakah kamu bergabung dengan sekte lain setelah kamu pergi? Tanya Ted tiba-tiba. Lorraine tidak tahu mengapa Ted menanyakan hal ini. Namun, dia tetap menjawab dengan jujur, "Ya, sekte yang aku ikuti disebut sekte Iridescent." Astaga, ada sensasi di aula itu. Dianggap tabu bagi seseorang untuk bergabung dengan dua sekte secara bersamaan, karena akan dianggap sebagai tindakan pengkhianatan. Murid-murid Krum tidak menyangka Lorraine akan melakukan hal seperti ini. Sebelum Ted melanjutkan, Master Koda bertanya dengan tidak sabar, "Lori, apakah kamu mendapatkan master lain?" "Ya, Guru. Aku masuk ke sekte lain. Namun, guruku di sekte Iridescent telah meninggal. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, ini agak rumit jadi aku akan memberitahumu saat aku punya waktu," lanjut Lorraine tanpa berbohong. Dengan tingkat kekuatannya, dia tidak perlu lagi berbohong untuk menyembunyikan kesalahannya. Sekalipun dia salah, tak seorang pun berani berbuat apapun. Ketika Ted mengetahui kekuatannya sebenarnya, dia bahkan mungkin berlutut dan memohon padanya untuk tidak meninggalkan The Crowns. Ini adalah keyakinan yang dia miliki terhadap kekuatannya. "Lori, aku tidak tahu apa yang telah kau alami dan aku tidak berani berasumsi apakah kau benar atau salah, tetapi tidak ada sekte di dunia ini yang dapat menerima seseorang dengan dua sekte dan dua guru," kata Taylor dengan kecewa. Ada ekspresi kecewa di matanya. "Tuan, Lorraine hanya sedang bingung. Mohon maafkan dia." Grant segera memohon keringanan hukuman pada Ted. "Tuan Ted, mungkin Lori tidak punya pilihan lain dan itulah sebabnya dia memilih bergabung dengan sekte lain. Tolong bersikaplah lunak dan biarkan dia tinggal." Fred juga mulai memohon keringanan hukuman. Keduanya khawatir Ted akan mengusir Lorraine karena marah. Ted tidak mengatakan apapun. Pandangannya tertuju pada Lorraine, menunggu dia menjelaskan dirinya. Lorraine tidak memperhatikan Fred dan Grant yang memohon keringanan hukuman atas namanya. Sebaliknya, dia dengan tenang dan perlahan berkata, "Tuan, kita sudah di usia berapa sehingga Anda masih khawatir tentang ini? Ditambah lagi, sekte yang saya ikuti bukan dari bumi. Sekarang setelah saya kembali, senior saya dan kepala sekte Iridescent juga ada di sini. Mengapa Anda tidak bertanya kepada mereka apakah mereka peduli tentang ini? Bumi terlalu kecil. Jika Anda keluar, Anda akan tahu bahwa alam semesta begitu besarnya tak terbayangkan. Bumi bahkan bukan sebutir pasir di antara semuanya. Di alam semesta yang luas ini, kekuatan adalah satu-satunya modal untuk bertahan hidup. Tanpa kekuatan, yang lainnya hanyalah delusi." Petik 2. Bab 2462. Lori, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa seniormu dan ketua sekte ada di sini? "Di mana mereka?" tanya Ted. "Aku tidak tahu. Kami berpisah setelah tiba di bumi. Namun, aku bisa menghubungi mereka." Lorraine menghubungi Nova dan Celeste secara rahasia setelah dia mengatakan itu. Pada level mereka,
mereka dapat mencapai tempat mana saja di planet bernyawa yang sangat kecil seperti bumi dalam sekejap mata. Kurang dari 10 detik setelah Lorraine mengirim pesan, ruang di Aula The Crumbs berubah. Sebuah celah angkasa muncul dan dua sosok, satu hijau dan satu merah, muncul dari celah itu. Lori, kenapa kau memanggil kami? Suara Celeste terdengar bahkan sebelum dia melangkah keluar dari celah itu. Semua murid, termasuk yang lebih tua dan pimpinan sekte Ted, membeku di tempat. Apa yang mereka lihat? Seseorang tiba-tiba muncul di aula begitu saja. Nova dan Celeste telah melakukan perjalanan di ruang berdimensi tinggi, tetapi bagi mereka, Nova dan Celeste muncul begitu saja. Ini di luar pemahaman siapapun. Kekuatan macam apa yang mereka miliki sehingga mampu merobek celah di luar angkasa dan muncul darinya. Mungkin bahkan seseorang dari Star Realm tidak dapat melakukannya, kan? Apakah mereka berdua berasal dari luar alam bintang? Orang-orang pun terkesima. Ditambah lagi, mengapa wanita dengan gaun panjang merah begitu mirip dengan Lorraine? Yang lainnya juga tampak cukup bagus. Apakah semua pembangkit tenaga listrik di luar bumi begitu menakjubkan? Celeste, Lady Dream, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Lorraine tersenyum dan bertanya. Kami hanya berkeliling bumi. Kami ingin melihat apakah kami dapat menemukan lebih banyak penerus muda berbakat sepertimu dan Selena. Sayangnya, kami tidak dapat menemukannya. Sepertinya bumi telah menghabiskan semua keberuntungannya untuk melahirkan kalian berdua. Lori, di mana kita? Celeste menatap para pengikut The Crumbs yang membeku di aula. Celeste, ini sekte di bumi yang disebut The Crumbs. Dulu, aku belajar banyak hal di sini. Dia ketua sekte, Ted Sommer. Dia guruku, Taylor Koda. Lorraine menunjuk ke arah Ted dan Taylor saat memperkenalkan mereka. Begitu ya, Ted dan Taylor. Maaf mengganggu, kata Celeste sopan. Halo, kalian berdua. Nova pun menyapa keduanya. Karena ini adalah guru Lorraine dan ketua sekte aslinya, mereka harus menunjukkan rasa hormat apapun yang terjadi. Kalau tidak, mereka tidak akan menyapa orang-orang seperti mereka dengan kekuatan yang rendah. Oh, tidak, kalian berdua terlalu rendah hati. Apa yang telah kulakukan hingga pantas mendapatkan kesopanan kalian? Ini adalah kehormatan seumur hidup. Ted kembali sadar dan berkata dengan takut. Maafkan aku karena mempermalukan diriku sendiri di depan kalian berdua. Aku hanya seekor semut, jadi bagaimana mungkin aku pantas mendapatkan kesopananmu? Taylor segera menambahkan. Dilihat dari fakta bahwa wanita-wanita itu mampu merobek ruang, Taylor dan Ted tahu mereka bukanlah orang-orang yang dapat mereka bayangkan. Grant dan Fred pun kembali sadar. Meski terkejut, mereka juga menolak untuk menerima kenyataan ini. Lorraine hanya memperkenalkan Master Koda dan Master Ted tetapi dia tidak pernah menyebut keduanya. Dia bahkan tidak melihatnya sejak dia masuk. Jelaslah bahwa dia sedang memandang rendah mereka. Tampaknya setelah Lorraine keluar untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman, dia mulai memandang rendah kedua seniornya. Bab 2463. Ketanyaannya, Grant dan Fred tidak salah. Lorraine telah mengabaikan mereka berdua. Namun, hal ini tidak terjadi setelah dia pergi. Dia sudah meremehkan mereka berdua sebelumnya. Saat dia masih di The Crumbs, Lorraine bahkan mempertimbangkan siapa yang harus dia pilih setelah 10 tahun penunjukan antara Stan dan Clinton. Haruskah dia memilih Grant atau Fred? Keduanya hampir sama dalam hampir semua aspek. Salah satu dari mereka mendapat dukungan dari pimpinan The Crumbs, sedangkan yang lain mendapat dukungan dari tetua senior The Crumbs. Mereka memiliki kekuatan yang hampir sama dan juga sangat baik padanya. Mereka akan memenuhi hampir semua permintaannya. Jadi, Lorraine berada dalam dilema untuk waktu yang sangat lama mengenai hal ini. Kemudian, segala sesuatunya berkembang di luar dugaannya. Pengangkatan pertama selama 10 tahun merupakan acara akbar bagi orang-orang terpilih di Summerland. Siapapun yang menang tidak hanya akan mendapatkan Lorraine, wanita yang tak tertandingi, tetapi mereka juga akan sangat diberkati. Pada akhirnya, David menang secara tidak sengaja, tetapi ia menolak pernikahan dengan Lorraine. Dalam suasana itu,
Lorraine mengamati orang-orang terpilih dari berbagai kalangan dan Fred agak rata-rata. Lagi pula, dia sibuk membuat pria terkutuk itu, David, merasa menyesal, jadi bagaimana dia masih bisa memperhatikan Grant dan Fred. Setelah perjalanannya ke Star Kingdom, Lorraine telah menjadi orang suci, jadi bagaimana mungkin keduanya layak untuknya sekarang. Satu-satunya orang yang layak untuk Lorraine adalah David. Jika saja David tidak tertarik padanya, ia akan tetap melajang seumur hidup. Tuan Ted, sekarang kau harus percaya padaku, kan? Selama kau membiarkanku menangani masalah dengan Gunung Sur, aku berjanji akan membuat kepala mereka datang dan meminta maaf. Mulai sekarang, mereka tidak akan pernah berani melewati The Crumbs lagi, kata Lorraine serius. Lori, tentu saja, aku percaya padamu karena kau mendapat bantuan dari seniormu dan ketua sekte. Karena kau sudah mengatakan itu, aku akan menyerahkan masalah Gunung Sur padamu. Secara kebetulan, Gunung Sur memanggil semua sekte untuk mengadakan pertemuan dalam sebulan, jadi kita akan pergi bersama saat waktunya tiba, Ted setuju. Sekarang, dia sangat berharap Lorraine dapat membantu. Kalau saja mereka memiliki dua orang hebat dari luar alam bintang di pihak mereka, Gunung Sur tidak akan berarti apa-apa. Es memang kuat, tetapi hanya ketika lawan-lawannya berada pada level yang sama. Kalau jaraknya sangat jauh, tidak akan jadi masalah kalau Es ada di sana. Dia hanya akan disiksa. Apa jadinya Gunung Sur saat berhadapan dengan serangan besar dari luar alam bintang? Ted sudah bisa membayangkan kepala Gunung Sur berlutut di depannya, memohon belas kasihan. Tuan Ted, bukankah sebulan terlalu lama? Mengapa aku tidak segera mengambil kepala Gunung Sur? Bukankah lebih baik menyelesaikan ini lebih awal? Mengapa harus menunggu sebulan? Lorraine mengerutkan kening. Ia mengeluh bahwa 1 bulan terlalu lama. Lori, mari kita tunggu. Sebulan lagi, semua sekte akan menuju Gunung Sur dan saat waktunya tiba, kita bisa menunjukkan gengsi kita kepada semua orang dan mengintimidasi mereka jika kita mengalahkan Gunung Sur di depan semua orang. Sejak saat itu, posisi The Crumbs akan menjadi lebih kuat, jelas Ted. Sambil mengalahkan Gunung Sur, mereka bahkan dapat mengintimidasi sekte lainnya, jadi mengapa tidak? Baiklah, aku akan menemuimu di Gunung Sur sebulan lagi. Lorraine berhenti berdebat tentang hal ini. Karena dia ada di sini untuk membalas kebaikan The Crumbs, dia akan melakukan saja apa yang dikatakan Ted. Lori, kamu mau pergi? Tanya Ted. Saya akan berkeliling dengan senior dan master. Saya akan langsung menuju Gunung Sur sebulan kemudian. Baiklah, baiklah, Ted ragu-ragu sebelum menyetujui. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Lorraine bukan lagi gadis kecil yang bergabung dengan The Crumbs dahulu kala. Bab 2464. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang dapat memutuskan nasib sekte tersebut. Guru Ted, Guru Koda, semua murid The Crumbs, selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi di Gunung Sur sebulan kemudian. Setelah Lorraine mengatakan itu, dia berbalik dan berkata pada Celeste, Celeste, ayo pergi. Baiklah. Celeste lalu membuka pintu dan ketiganya masuk. Dia akhirnya mengerti setelah mendengarkan percakapan mereka. Lorraine tidak menunjukkan kekuatannya di depan para tetua sektenya. Sekte tempat dia berada mendapat masalah dan dia ingin menolong, tetapi sayang mereka tidak mempercayainya. Jadi itulah sebabnya dia memanggil mereka. Celeste tidak tahu tujuan Lorraine dan tidak mau bertanya. Bagaimana dengan Nova? Dia bahkan tidak peduli lagi pada hal-hal remeh seperti itu. Setelah ketiganya menghilang di celah itu dan ruang kembali normal, para pengikut sekte itu masih belum sadar kembali. Lorraine bagaikan dewi yang turun dari surga. Tak seorang pun bisa melupakannya hanya dengan sekali pandang, gumam seorang murid laki-laki. Berhentilah memikirkannya. Apa kau pikir kau bisa mengintip orang seperti Lorraine? Kau harus melihat dirimu sendiri. Kau mendambakan sesuatu yang tidak pantas untukmu, seorang murid perempuan membalas dari samping. Aku tidak bilang aku ingin berhubungan dengannya. Tidak bisakah aku mengaguminya saja? Kurasa kau cemburu padanya. Cih, apa yang perlu dicemburui? Kau baru saja mengatakan bahwa dia adalah dewi yang turun dari surga.
Aku hanya orang biasa, jadi mengapa aku harus merasa cemburu pada seorang dewi? Aku tahu diriku sendiri, tetapi aku memang iri padanya. Akan sangat hebat jika aku bisa seperti dia suatu hari nanti. Kamu, biar aku kembalikan apa yang kamu katakan tadi. Kembalilah dan lihat baik-baik di cermin. Kamu, murid perempuan itu menjadi bingung. Apa aku salah? Apa menurutmu kau bisa dibandingkan dengan dewi seperti Lorraine? Para murid perempuan dan laki-laki berdebat satu sama lain dengan sama kerasnya. Sementara itu, sisanya terfokus pada senior Lorraine dan kepala sekte Iridescent. Apa kalian tidak memperhatikan senior Lorraine? Wanita bergaun panjang merah itu. Dia agak mirip dengan Lorraine, bagaimana menurutmu? Menurutku mereka berdua sama-sama hebat dan mereka memiliki kualitas yang akan membuat pria tidak mungkin mengalihkan pandangan setelah melihat mereka. Saya juga merasa begitu. Saya pikir saya sedang mengalami delusi. Saya juga. Para murid menjawab satu demi satu. Celeste dan Lorraine memiliki fisik yang sama dan tubuh yang memikat. Jadi, wajar saja kalau keduanya mirip. Setiap kali pria melihat tubuh yang memikat, mereka akan tergila-gila. Sementara itu, Nova, kepala sekte Iridescent, tidak terlalu kalah dengan dua lainnya. Jika dia bisa menjadi kepala 7 pendeta tinggi, bakat dan penampilannya pastilah sempurna. Namun, dia akan terlihat membosankan jika dibandingkan dengan kedua tubuh yang memikat itu. Lagi pula, tubuh yang memikat itu terlalu menarik bagi kaum pria. Energi tak berbentuk jika dipancarkan dapat meningkatkan hormon pria secara drastis. Tak seorang pun dapat menahan godaan tubuh yang memikat. Aula menjadi riuh. Mereka semua membicarakan Lorraine dan yang lainnya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di antara suara para murid. Cukup, berhenti bicara. Kalian tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang dua kekuatan besar itu. Kalian tidak diizinkan untuk menyebarkan apapun yang kalian lihat hari ini. Jika ini terbongkar dan Gunung Sur mengetahuinya terlebih dahulu dan merusak rencana kita, kalian akan menanggung akibatnya, kata Ted tegas. Ya, Guru. Semua murid sekte di aula menjawab serempak. Bab 2465. Hari-hari berlalu. Sebulan kemudian, Lorraine membawa Celeste dan Nova ke Met Sur untuk membantu The Crumbs memecahkan ancaman besar ini. Dengan kekuatan mereka, ini adalah pertarungan yang sangat mudah. Warga Gunung Sur tidak mau melawan sama sekali. Tentu saja Lorraine tidak membunuh siapapun. Sebaliknya, dia hanya melumpuhkan beberapa orang berkuasa dan menindak tegas kesombongan mereka. Setelah pertempuran itu, reputasi Gunung Sur yang telah mereka kumpulkan perlahan-lahan dan hampir mencapai puncaknya, semuanya sia-sia. Tidak seorang pun tahu apakah atau kapan mereka bisa bangkit lagi, bahkan jika mereka menginginkannya. Setelah menderita kekalahan, The Crumbs tidak akan pernah memberi mereka kesempatan lagi. 3 bulan kemudian, Celia dan para wanita meninggalkan rumah mereka dan berkumpul untuk berlatih. Nova dan Celeste juga kembali untuk mengajar semua orang. Sangat penting bagi Celia dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menerobos ke alam abadi. Saat mereka menjadi Eternals, mereka akan memiliki cukup umur untuk tetap bersama David. Jika tidak, mereka akan menua secara bertahap. Tak seorang pun yang dapat terima menjadi tua di hadapan David. Jadi, mereka sangat serius saat berlatih. Astrid merasa dia sudah cukup lama tinggal di rumah, jadi dia menghubungi Mia. Keduanya berencana meminta David datang menjemput mereka. Setelah menerima berita itu, David tidak ragu untuk menuju ke Bima Sakti untuk membawa Astrid dan Mia ke bumi. Para wanita itu bersama lagi. Sumber daya tak terhitung yang dibawa David kembali dari Star Kingdom akan cukup untuk mereka gunakan hingga mereka menjadi Eternals. Selain ajaran Nova dan Celeste, 2 Eternal Realm Sovereign Rankers, masuk ke Eternal Realm hanya masalah waktu saja, selama wanita itu tidak terlalu bodoh atau mereka tidak memiliki masalah dengan kecerdasan mereka. Peradaban tingkat 9, Leila. Di sudut terpencil, sebuah planet besar mengambang di kehampaan yang gelap. Pada saat ini, planet itu bersinar dalam berbagai warna, menerangi kekosongan di sekitarnya. 4 sosok duduk bersila di utara, selatan, timur, dan barat.
Mereka adalah Silvio di timur, Lufian di selatan, Valentin di utara, dan Drogo di barat. Mereka menjaga pergerakan susunan tersebut di planet tersebut sehingga mereka tidak bisa diam sedetik pun. Pemulihan tubuh seorang overlord adalah proses yang panjang. Jika ada kesalahan sedikit saja, semua kerja keras mereka akan sia-sia. Setelah beberapa bulan kerja keras, restorasi flora berada pada langkah terakhir dan paling krusial. Jika tidak ada kecelakaan, tubuhnya akan segera pulih. Ketika saatnya tiba, ia akan menghabiskan waktu untuk membiasakan diri sehingga ia dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh barunya. Tubuhnya tidak akan berbeda dengan tubuh yang meledak sendiri. Dengan kekuatan jiwa flora, akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan tubuh. Dia hanya perlu mencuri tubuh wanita yang sangat berbakat. Namun, jika dia melakukan itu, jiwa dan tubuh Elora tidak akan pernah 100% cocok. Tidak peduli bagaimana dia terbiasa, masih akan ada beberapa celah. Seseorang tidak boleh meremehkan celah ini karena dapat menentukan arah pertempuran pada saat-saat penting. Ditambah lagi, jika dia mencuri tubuh, dia perlu mengolahnya lagi. Kemudian, tidak diketahui kapan dia bisa kembali ke Overlord Realm. Sekalipun kedua masalah itu tidak ada, dengan kepribadian Flora, dia tidak akan memilih mengambil jalan itu. Bagaimanapun juga, tubuh orang lain adalah milik seseorang. Siapakah dia yang berani mengambil nyawa orang lain demi keuntungannya sendiri? Karena alasan itu, dia hanya bisa memilih untuk memulihkan tubuhnya. Lufian, Drogo, Valentin, kita sudah sampai di langkah yang paling penting, apakah kalian masih baik-baik saja? Jika kalian menemui masalah, beritahu kami agar kami bisa bersiap. Jangan sampai ada kecelakaan mendadak yang membuat orang lain lengah, tanya Silvio. Bab 2466. Setelah mengatakan itu, Lufian menjawab, aku baik-baik saja. Aku juga. Saya baik-baik saja. Valentin dan Drogo pun membalas. Bagus. Setelah ini, mari kita berkonsentrasi dan membantu Elora memulihkan tubuhnya dengan semburan energi. Mengerti. Elora, apakah kamu siap? Silvio menatap planet yang bersinar dalam berbagai warna dan bertanya. Silvio, semuanya sudah siap di pihakku. Aku juga sudah menyesuaikan kondisiku dengan puncaknya. Suara Elora datang dari planet berwarna-warni itu. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan ke langkah terakhir. Keempatnya merapal teknik terlarang secara bersamaan dan cahaya warna-warni itu pun menjadi terang, mencapai tingkat yang menyilaukan. Siapapun yang berada di bawah alam penguasa mungkin tidak akan mampu membuka mata mereka. Hanya penguasa yang bisa menanggung hal ini. Ini berlalu dengan lambat dan di planet itu, Elora dapat merasakan kedamaian yang dipadatkan oleh sesuatu. Jiwanya terekspos keluar dan akhirnya menemukan rumahnya. Dia sangat gembira. Pemulihan tubuhnya akhirnya mencapai langkah terakhir. Dia telah melakukan persiapan pada bulan-bulan sebelumnya, dan sekarang dia akhirnya sampai pada langkah terakhir dan paling penting. Setelah berhasil, dia dapat memiliki tubuhnya kembali. Plus, semuanya akan sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, Drogo dan Valentin merasakan tekanan besar. Kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Silvio dan Lufian. Keringat mulai terbentuk di dahi mereka saat mereka menyeringaikan gigi untuk melewati ini. Drogo dan Valentin tahu benar bahwa mereka harus bertahan apapun yang terjadi. Jika terjadi kecelakaan, kerja keras selama beberapa bulan terakhir akan sia-sia dan jiwa Elora juga akan terpengaruh. Mereka tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Mereka tidak mungkin menjadi alasan kegagalan. Silvio memperhatikan keadaan Drogo dan Valentin. Dia berteriak, Valentine, keseluruhannya sedang berdetak dan akan segera selesai. Silvio, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah menghalangimu, kata Valentin sambil menyeringai. Ya, kami tidak akan menjadi orang berdosa, kata Drogo juga. Terima kasih, kata Lufian tiba-tiba. Lufian, kau tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kelima penguasa Leila adalah satu kesatuan dan tidak ada satupun dari kita yang bisa ditinggalkan. Lagi pula, kau dan Elora belum bersama. Jika kami menginginkan rasa terima kasih, itu seharusnya datang dari Elora. Ya,
Kalau kamu mau berterima kasih kepada kami, kamu bisa melakukannya setelah kamu bersama Elora. Katakan, sudah berapa kali kamu bersama Elora? Kenapa kamu masih belum bersamanya? Dorgo dan Valentin berkata dengan nada mengejek dalam suara mereka. Jangan khawatir, teman-teman. Aku pasti akan berhasil dan itu tidak akan lama, kata Luffy dengan tegas. Silvio dan Elora mendengar apa yang mereka katakan. Silvio mendesah dalam hati. Setelah Elora lolos dari kematian, dia tahu bahwa hubungan mereka berdua akan berakhir buruk dan tidak akan pernah bersama. Bahkan mungkin menyebabkan beberapa konsekuensi serius. Jika aritmatika Sway-nya tidak membayangkan bahwa David adalah. Keberadaan Elora dan David itu begitu misterius sehingga bahkan Sway Arithmetics pun tidak dapat mengetahuinya, Silvio tidak akan pernah membiarkan hal semacam ini terjadi. Leila ditakdirkan untuk mengalami bencana, tetapi siapa variabelnya? Dia menduga itu mungkin David. Elora mendengar apa yang dikatakan ketiganya dan dia tidak dapat berhenti memikirkan David. Jika dia tidak bertemu David di The Spirit Cage, dia mungkin berakhir dengan Luffyan. Tapi sekarang, ketika semua orang tertarik berpikir, sebuah suara jahat terdengar di telinga mereka. Touch, sungguh metode yang bagus. Sungguh metode yang bagus. Pemulihan tubuh seorang penguasa, touch. Sungguh pemandangan yang langka. Kurasa aku datang pada saat yang tepat. Bab 2467. Kelima penguasa Leila, Silvio, Luffyan, Drogo, Valentin, dan Elora, yang sedang memulihkan tubuhnya, menggigil mendengar suara yang tiba-tiba itu. Mereka menoleh ke sumber suara dengan kaget. Sebuah bayangan hitam muncul di atas planet itu. Di bawah lampu warna-warni, bayangan hitam tampak begitu jelas. Para pemakan jiwa, Silvio menggertakkan giginya dan berkata, Touch, Silvio. Lama tak berjumpa, apa kau masih ingat aku, teman lamamu? Tanya bayangan hitam itu. Ketika Silvio mendengar itu, dia tercengang. Kemudian dia mulai mengingat kembali ingatannya tentang Soul Devourers dengan hati-hati. Sudah terlalu lama, pertarungan dengan Soul Devourers waktu itu sudah terjadi ribuan zaman yang lalu. Adapun sudah berapa lama, Silvio tidak dapat mengingatnya lagi. Dia hanya ingat bahwa Luffyan dan yang lainnya belum berada di Overlord Realm. Namun, pertempuran itu begitu pahit sehingga Silvio tidak pernah melupakannya. Dia tidak berani melupakannya. Meskipun Leila menang, itu adalah kemenangan yang tragis. Setelah mengingatnya, Silvio tahu siapa bayangan di depannya ini. Lagi pula, hanya ada beberapa penguasa di antara para pemakan jiwa. Pada akhirnya, hanya satu yang lolos setelah kekalahan. Apakah kau, Stark? Tanya Silvio, tidak yakin. Hehe, kurasa kau tidak bingung. Lumayan, aku Kaisar Stark. Orang yang sama yang terluka parah oleh Leila dan melarikan diri. Sekarang, aku kembali. Bagaimana menurutmu? Apa kau terkejut? Bayangan hitam itu tertawa. Stark, apa yang kau inginkan? Tatapan mata Silvio tajam saat dia menatap bayangan itu. Dia sedang memikirkan bagaimana cara menyelesaikan krisis yang ada di depannya ini. Dia tidak menyangka Stark akan muncul saat mereka sedang berada di bagian paling krusial dari pemulihan Elora. Jika dia muncul sedikit lebih awal, mereka tidak akan begitu pasif. Tampaknya Stark sudah siap. Apa yang kuinginkan? Tentu saja, aku di sini untuk melihat bagaimana kau memulihkan tubuh seorang Overlord. Jangan pedulikan aku. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat, kata bayangan Stark dengan tenang. Stark, kalian Soul Devourer sangat pelupa. Apakah kau lupa bagaimana kalian dikalahkan begitu cepat? Mata Silvio seperti petir. Silvio, kami tidak akan pernah melupakan penderitaan yang Leila bawa ke Soul Devourers. Karena itu, kami selalu memikirkan bagaimana kami akan bangkit kembali di masa depan. Kami akan membalas dendam, mengambil alih Leila, dan menyimpan semua makhluk hidup di Leila sebagai makanan bagi Soul Devourers. Dengan begitu, kami bisa menghibur para leluhur kita. Kali ini, Leila tidak akan seberuntung itu. Para Soul Devourer akan menyerang Leila sekali lagi dan mengambil alih sepenuhnya. Semakin banyak Stark berbicara, semakin bersemangat dia.
Mereka telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Bahkan sejak mereka kalah dari Layla ribuan epoch lalu, Stark bertanya-tanya kapan dia bisa membawa rasnya untuk mengambil alih Layla sepenuhnya. Akhirnya, kesempatannya telah tiba. Dengan kekuatan Soul Devourers, mustahil bagi mereka untuk menembus Layla. Jadi Stark memutuskan untuk bekerja dengan Robotias kali ini. Mereka menginginkan sumber daya Layla sementara Soul Devourers menginginkan jiwa manusia. Kedua belah pihak tidak memiliki konflik kepentingan sehingga mereka dapat bekerja sama dengan sempurna. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Karena para Robotia adalah musuh Layla, mereka adalah teman para Soul Devourers. Para pemakan jiwa dan manusia merupakan musuh bebuyutan yang alami. Bab 2468. Itu karena jiwa manusia terlalu berguna bagi para pemakan jiwa, undang-undang. Jiwa tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan pemakan jiwa, tetapi juga mendorong evolusi mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan makhluk hidup lainnya. Bagi para pemakan jiwa, manusia ada untuk mereka dan manusia seharusnya menjadi nutrisi bagi evolusi mereka. Namun, para Soul Devourer tidak menyangka betapa kuat dan gagah beraninya manusia di Layla. Selain itu, mereka juga tidak takut mati. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka hanya untuk melindungi rumah mereka. Stark masih bisa mengingat dengan jelas kekuatan Overlord yang meledak sendiri dalam diri Layla selama pertempuran itu. Dia masih merasa takut bahkan saat memikirkannya sekarang. Kau pasti sedang bermimpi, teriak Silvio. Kemudian, ia melanjutkan, jika kami bisa mengalahkanmu sekali, kami bisa melakukannya lagi. Stark, ini wilayah Layla dan kau tidak diterima di sini. Pergilah sekarang atau kami tidak akan bersikap baik padamu. Touch, Silvio, kenapa kau masih saja keras kepala? Biasanya, aku memang takut pada kelima penguasa Layla yang bekerja sama, tetapi sekarang, salah satu dari kalian hanya memiliki jiwa yang tersisa sementara ketiganya hanya kehabisan tenaga. Kaulah satu-satunya yang bisa bertarung dan kau pikir aku akan takut padamu. Lagi pula, begitu kau pergi, pemulihan tubuh ini akan gagal, kata Stark dengan seringai dingin. Dia tahu dia telah memahami kelemahan Silvio dan yang lainnya sehingga itulah sebabnya dia berani datang kepada Layla sendirian. Valentin dan Drogo tahu restorasi kali ini akan sulit dilakukan, jadi satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah mengatupkan gigi dan bertahan. Mereka akan meninggalkan Silvio untuk berpisah. Pada saat ini, Luvian panik. Apa yang harus saya lakukan? Pemulihan Elora sudah di tahap akhir. Tidak boleh ada kesalahan. Akan tetapi, para pemakan jiwa jelas tidak datang dengan damai. Kelima penguasa Layla bersama-sama tetapi kitalah yang dirugikan. Di planet itu, tentu saja, Elora mendengar suara Stark dari Soul Devourers. Namun, dia tidak punya cara untuk mengatasinya. Stark, bagaimana kau tahu kita akan memulihkan tubuh Elora? Tanya Silvio. Sebelumnya, ia menggunakan aritmatika 12 untuk meramal kejadian ini. Namun, tidak ada tanda-tanda aneh yang terlihat. Namun, Stark muncul pada saat yang paling kritis. Semua orang tahu bahwa tidak akan ada solusi damai selanjutnya. Akankah Stark membiarkan mereka menyelesaikan restorasinya? Sama sekali tidak. Jadi, apa yang salah? Aritmatika Sway adalah teknik terlarang yang paling dibanggakan Silvio. Teknik itu telah membantunya selama bertahun-tahun dan memberinya prestasi seperti sekarang. Jadi, Silvio mempercayainya 100%. Haha, Silvio, aku tahu kau pasti sedang bingung sekarang. Bagaimana mungkin aritmatika Sway-mu bisa salah? Tapi aku tidak akan memberitahumu. Aku akan membuatmu merasa takut menggunakan teknik terlarangmu yang paling kau banggakan. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini mengasyikkan? Stark tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin. Aritmatika 2 jari adalah teknik terlarang dari peradaban tingkat dewa. Tidak akan ada yang salah dengan itu. Katakan padaku, apa yang kau gunakan? Bagaimana kau bisa lolos dari aritmatika 2 jariku? Tanya Silvio tegas. Apa yang dikatakan Stark membuatnya cemas. Jika Soul Devourers menemukan cara untuk menanggapi Sway Arithmetics, maka keuntungan terbesar Layla akan hilang begitu saja. Silvio tidak akan pernah percaya hal ini bisa terjadi.
Namun, sekarang hal itu tidak pasti. Bagaimanapun, Silvio telah bertemu seseorang yang kebal terhadap aritmatika Sui sebelum ini. Dialah David, yang ditemui Elora di The Spirit Cage. Itulah pertama kalinya Silvio gagal melihat apapun dengan Sui Arithmetics dan hal itu menyebabkan dia mendapat reaksi keras. Dengan pengalaman itu, Silvio tahu bahwa seseorang dapat menolak Sui Arithmetics. Jadi, Soul Devourers telah menemukan cara untuk mengatasinya. Bab 2469. Silvio, jika kamu bisa mendapatkan Sui Arithmetics dari God Tier Civilization, mengapa kami tidak bisa? Meskipun kuat, ia hanya bisa meramal masa depan sehingga kamu bisa mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Namun, ia tidak bisa mengubah akhir cerita. Begitu kemampuan meramalnya kehilangan fungsinya, Layla akan kehilangan salah satu bantuan besarnya. Bagaimana kamu akan bertarung dengan Soul Devourers? Ditambah lagi, Robotia juga ikut bermain. Stark menyatakan apa yang dikhawatirkan Silvio. Hal ini membuat Silvio makin panik. Dia tidak tahu apakah Stark mengatakan kebenaran atau tidak. Jika itu benar, maka itu akan merepotkan. Dia hanya bisa mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka dengan mengandalkan aritmatika Sui. Begitulah cara dia memperoleh kemenangan terakhir. Meski begitu, ia mendapat kemenangan yang tragis. Silvio adalah satu-satunya yang selamat di antara para overlord yang tak terhitung jumlahnya di Layla. Sisanya tewas dalam pertempuran tragis itu. Tentu saja banyak juga penguasa pemakan jiwa yang tewas. Singkatnya, Layla lah yang memperoleh keuntungan. Jika saja para pemakan jiwa menemukan cara untuk menanggapi aritmatika Sui dan membuatnya kehilangan efektivitasnya, maka Layla mungkin akan mendapat masalah. Menghadapi kolaborasi Soul Devourers dan Robotias, akan sangat sulit bagi Layla untuk bertahan tanpa bantuan Sui Arithmetics. Stark, berhentilah mengumbar omong kosong untuk melemahkan semangat Layla. Kritik Silvio dengan keras. Dia melakukan ini untuk menyembunyikan kepanikan dalam hatinya. Keyakinannya datang dari Sui Arithmetics. Kalau dia kalah dalam Sui Arithmetics, Silvio akan lumpuh setengah. Akan tetapi, sekalipun dia begitu, dia tetap tidak mudah dikalahkan. Bagaimanapun, dia telah membuktikan kekuatannya. Aku melemahkan semangatmu, Silvio. Menurutmu aku perlu melakukan itu? Kali ini, Layla tidak punya harapan. Bukan hanya ketergantungan terbesarnya, Sui Arithmetics, kehilangan efisiensinya, tetapi juga harus menangani kolaborasi Soul Devourers dan Robotias. Bagaimana kau akan melawan kami? Stark menyeringai. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Ras yang keterlaluan seperti Soul Devourers seharusnya tidak ada di alam semesta ini. Seru Silvio dengan keras. Omong kosong, Silvio. Kita adalah ras yang telah diakui oleh para dewa. Sementara itu, kau hanyalah nutrisi bagi evolusi kita. Berhentilah berjuang dan terimalah takdirmu. Stark membalas. Kedua penguasa yang tersohor itu mulai berdebat satu sama lain. Mereka terus-menerus melontarkan hinaan dan kutukan. Tujuan Silvio sudah jelas. Ia mencoba mengulur waktu agar ia bisa menyelesaikan pemulihan tubuh Elora dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Stark tahu apa yang dilakukan Silvio. Namun, dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Seiring berjalannya waktu, Elora dapat merasakan tubuhnya hampir pulih sepenuhnya. Dia sangat gembira. Tidak peduli apapun, dia harus memulihkan tubuhnya terlebih dahulu sebelum melakukan hal lainnya. Setelah itu selesai, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Terlalu banyak batasan untuk menjadi jiwa. Dia bahkan tidak bisa menggunakan 10% kekuatannya saat dia berada di puncaknya. Melihat mereka berada di saat-saat terakhir, Silvio tahu Stark tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Tubuhnya meledak dan ia berlari ke arah Stark. Pada saat yang sama, ia berteriak, "Luvian, Drogo, Valentin, kuserahkan sisanya padamu. Aku akan menghentikan Stark. Apapun yang terjadi, kita harus membantu Elora memulihkan tubuhnya." "Jangan khawatir, Silvio." Luvian dan dua orang lainnya menjawab bersamaan. Pada saat ini, Luvian juga tidak ingin menyembunyikannya. Kekuatannya lagi. Saat Silvio pergi,
dia meningkatkan outputnya untuk mempertahankan pergerakan Arai. Haha, Silvio, jika kau ingin menyelesaikan restorasi Elora, kau harus bertanya kepada kami apakah kami setuju. Stark tertawa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang Silvio coba lakukan? Dia sedang menunggu saat terakhir ini. Jika dia menghentikan mereka terlalu dini, hanya Elora yang akan menderita serangan balasan. Orang-orang lainnya yang menjaga susunan itu seperti Luffyan dan yang lainnya tidak akan menderita cedera apapun jika mereka melarikan diri tepat waktu. Namun, akan berbeda jika dia menghentikan mereka di saat yang genting. Bukan hanya Elora, tetapi Luffyan, Drogo, dan Valentin yang menjaga Arai, akan mengalami serangan balik yang kuat juga. Bab 2470. Stark sedang menunggu momen krusial ini. Jika dia berhasil, berarti dia membunuh 4 burung dengan 1 batu. Pada saat yang sama, bayangan itu melesat ke planet tempat Elora berada. Namun, dihentikan di tengah jalan oleh Silvio yang bergegas menghampiri. Tak usah dikatakan lagi, tabrakan antara dua penguasa super kuat itu sungguh spektakuler. Stark tidak ragu-ragu sebelum menyerang Silvio secara langsung. Sebagai lawan lama Soul Devourers, dapat dikatakan bahwa Silvio paling mengenal Soul Devourers. Saat Stark menyerang, dia sudah bersiap. Serangan pertama dari kedua Overlord itu tidak menimbulkan suara apapun sebelum menghilang. Seolah-olah tidak ada kekuatan di dalamnya. Namun, benarkah demikian? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa serangan Stark akan melukai Valentin atau Drogo jika mereka yang menghalanginya. Bahkan Luffyan akan sangat menderita karena dia tidak memahami metode aneh para Soul Devourers. Setelah Silvio memblokir serangan Stark, tubuhnya tiba-tiba muncul di hadapan Stark dan kekuatan jiwanya meroket hingga ekstrim sebelum ditembakkan langsung ke Stark. Jika dia ingin mengalahkan Soul Devourers, cara terbaik adalah menyerang mereka dengan kekuatan jiwa. Namun, ini juga berbahaya. Orang harus tahu bahwa Soul Devourers akan menelan jiwa manusia. Bukankah ini akan memudahkan segalanya bagi Soul Devourers? Silvio menabrak bayangan itu dengan kekuatan yang mengejutkan. Ledakan. Tabrakan itu menyebabkan ledakan besar. Pada saat yang sama, bayangan itu terus menjauh. Dalam sekejap mata, ia meninggalkan planet tempat Elora berada. Karena dia sudah jauh, tidak akan mudah bagi Stark untuk mengganggu dan merusak pemulihan Elora. Ditambah lagi, Silvio menghentikannya di tengah jalan. Asal dia membeli lebih banyak waktu, Luffyan dan yang lain mungkin bisa membantunya. Ketika saatnya tiba, bahkan Stark akan menderita beberapa cedera serius. Ketika Luffyan melihat Silvio pergi bersama bayangan itu, dia menghela napas lega dalam hati. Kemudian, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pergerakan susunan itu. Di planet ini, lebih dari separuh tubuh Elora telah dipulihkan. Hanya bagian di atas dadanya yang masih belum selesai. Seiring berjalannya waktu, dadanya pun telah selesai dan kini, bagian yang paling penting, yaitu kepala, masih dalam tahap pemulihan. Jika seorang pria melihat pemandangan ini, mereka tidak akan mampu mengalihkan pandangan mereka. Mereka bahkan mungkin tidak ingin berkedip. Tubuh Elora yang telah dipulihkan telanjang bulat. Tubuhnya yang proporsional sempurna dapat dianggap sempurna. Cukup untuk membuat pria normal mimisan. Jika seorang wanita melihatnya, mereka juga akan merasa malu dan rendah diri. Elora merasa acuh tak acuh terhadap tubuhnya yang terekspos. Dia berada di bagian terdalam susunan itu, jadi tak seorang pun dapat melihatnya. Terlebih lagi, Elora tidak memerhatikan hal ini. Semua fokus dan perhatiannya tertuju pada pemulihan tubuhnya. Kepalanya, bagian yang paling penting, belum rampung. Kepalanya memiliki saraf terbanyak dan strukturnya juga paling rumit. Oleh karena itu, butuh waktu lebih lama dibandingkan bagian tubuh lainnya. Saat kepala Elora hendak dipulihkan sepenuhnya, Stark, dalam kehampaan, menunjukkan senyuman sinis di sudut bibirnya.